Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di mukaddimah tadi, bahwasanya saat ini kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah menjadi bulan yang ke-11 dalam urutan kalender Islam kita, dalam urutan kalender Hijriyah. Namun ternyata ketika kita ulas segala hal yang berkaitan dengan Dzulqa'dah, mulai dari namanya kita mesti tahu terlebih dahulu. Dinamakan dengan Dzulqa'dah. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian besar mengatakan Dzulqa'dah dan sebagian lain ada yang mengatakan namanya Dzulqa'dah. Namun asal katanya berasal dari dua kata yang disusun, Dzu dan Al-Qa'dah atau Al-Qi'dah. Ketika kita lihat maknanya, dari kata Al-Qa'dah tersebut kita ambilkan kata akarnya menjadi kata qa'ada atau yang sering kita sebut dengan qu'ud, sehingga tempat duduk seringkali kita namakan dengan maq'ad. Karena ketika orang-orang Arab mereka sebutkan uq'ud, itu sebuah perintah yang menyatakan silahkan kita duduk, dari kita berdiri duduk ke tempat yang lebih rendah. Namun kita lihat makna yang diambilkan dari kata qa'ada dalam istilah Dzulqa'dah ini, maka diterjemahkan di dalam kamus bahasa Arab, qu'ud artinya adalah duduk. Maka ketika ini kita lihat orang-orang Arab, bahkan Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka sudah meyakini bulan Dzulqa'dah adalah bulan untuk melakukan gencatan senjata dan lebih banyak berdiam diri di rumah. Maka inilah dikatakan bulan Dzulqa'dah, karena bulan banyak di antara manusia, banyak duduk di rumah, banyak di tempat yang aman. Karena sebagian yang lain ada mengatakan Dzulqa'dah adalah bulan yang tidak aman ketika melakukan perjalanan. Namun seiring berjalannya waktu, dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin pernah kita mendengar istilah Dzulqa'dah adalah bulan apit, sehingga ada yang menerjemahkan bulan apit tersebut karena bulan Dzulqa'dah diapit oleh dua hari raya besar, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sehingga dinamakan dengan bulan apit. Namun ada pula yang mengistilahkan bulan apit ini juga termasuk bulan yang menjadikan seseorang itu celaka, seseorang itu menjadi rugi, sehingga konon ada yang meyakini bahwasanya di bulan Dzulqa'dah jangan dilakukan pernikahan, karena banyak pernikahan di bulan Dzulqa'dah yang berujung kepada perceraian dan perpisahan. Dan juga konon dikatakan di bulan Dzulqa'dah juga jangan memulai suatu usaha, karena usaha yang dimulai di bulan Dzulqa'dah sebagian besar bahkan kebanyakan usahanya mendapatkan kemunduran, bahkan usahanya tak berhasil sama sekali. Namun semua ini dijawab melalui apa yang telah dijelaskan di dalam Islam, sehingga kita ambilkan landasannya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan yang ada di sisi Allah dalam satu tahun itu berjumlah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 disebut dengan bulan haram. Maka di dalam Al-Quran disebutkan minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Namun belum dijelaskan mana 4 bulan haram yang dijelaskan dalam Al-Quran tersebut, sehingga dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah tegaskan salasatun mutawaliyatun, 4 bulan, 3 bulan di antaranya berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dan dikatakan satu lagi oleh Rasulullah SAW, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Sehingga kita ambilkan bahwasanya bulan Dzulqa'dah atau
seringkali mungkin disebut sebagian ulama Dzulqa'dah, merupakan bulan haram. Bulan haram yang dimaksudkan di sini memiliki beberapa makna. Di antaranya haram dilakukan peperangan, dan di antara lainnya haram dilakukan keburukan-keburukan, karena keburukan yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka setelah itu kita lihat, kita tahu makna Dzulqa'dah dari kata Dzu dan Al-Qa'dah yang memiliki tempat atau kedudukan. Berbeda kalau kita lihat susunannya dengan Dzulhijjah. Walaupun Dzulqa'dah dengan fathah qafnya, walaupun sebagian mengatakan dengan kasrah qi'dah, namun dikatakan yang lebih masyhur, yang lebih banyak dipakai. Bahkan dalam hadis Rasulullah sendiri beliau sebutkan Dzulqa'dah, walaupun berbeda padanya dengan Dzulhijjah. Walaupun sebagian kecil ada pula menyebut bulan ini dengan Dzulhajjah, namun lebih masyhur disebut dengan Dzulhijjah. Maka kita tekankan pada saat ini, bulan Dzulqa'dah merupakan bulan haram yang mungkin banyak kita lalaikan, bahkan mungkin banyak kita lewatkan selama ini, karena kita belum tahu di antara keistimewaan yang ada di bulan haram ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ambilkan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, wa tadha'aful hasanatu was-sayyi'ah bimakanin fadil. Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan dan setiap keburukan di tempat yang istimewa. Ka Makkah wal Madinah, seperti kota Makkah dan Madinah, wa Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis yang terletak di Palestina saat ini, wa fil masajid, dan beberapa masjid. Karena kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disebutkan salatun fi masjidi, salat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, merupakan 1000 kali lebih baik daripada salat di tempat lain, kecuali salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di tempat lain. Bahkan juga ditegaskan satu masjid lagi, Masjidil Aqsa, yang salat di sana lebih baik 500 kali daripada salat di tempat lain. Maka ini disebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan akan dilipat gandakan. Kalau kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau keburukan, dosanya dilipat gandakan di tempat yang istimewa, yaitu Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis, yang terletak masjid-masjid yang istimewa di sana. Namun dipertegas di akhir perkataan beliau katakan wa bizamanin fadil, dan dalam waktu yang istimewa pula. Tempat ada yang istimewa, waktu pun juga ada yang istimewa. Kayaumil Jumu'ah, seperti hari Jumat yang memiliki keistimewaan, maka setiap pahala yang kita lakukan di hari Jumat maka juga diistimewakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu saja, beliau tegaskan wal ashhuril haram, dan bulan-bulan haram, wa Ramadan, dan termasuk juga di bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa disebutkan Dzulqa'dah setelah kita lalui bulan Syawal kemarin, bahkan sebelumnya didahului oleh bulan Ramadan? Sekarang kita didatangi kembali oleh bulan Dzulqa'dah yang mungkin tak semua kita tahu di antara keistimewaannya. Karena kalau kita lihat, ketika kita berada di bulan Ramadan, segala kebaikan-kebaikan kita dipancing dengan puasa kita, lalu ditingkatkan dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Namun setelah Ramadan berakhir, terkadang seringkali pula kebaikan-kebaikan kita, seringkali amalan-amalan kita pun juga berakhir begitu saja di bulan Syawal. Maka Allah sediakan lagi kesempatan kita untuk meningkatkan kembali ibadah yang pernah kita gapai di bulan Ramadan, ibadah yang mungkin pernah kita lakukan di bulan Ramadan, yang mungkin sudah terlewatkan ketika kita masuk di bulan Syawal. Maka Allah hadirkan kembali bulan Dzulqa'dah
yang menjadi bulan haram. Ketika kita lakukan kebaikan di bulan haram ini, maka Allah akan siapkan pahala yang berlipat daripada kita melakukan kebaikan di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena kalau kita lihat ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Di antara peristiwa yang masyhur kalau kita lihat diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan umrah selama hidup beliau sebanyak 4 kali lamanya. 4 kali beliau umrah. Setiap kali umrah beliau melakukannya di bulan Dzulqa'dah. Maka diceritakan ketika beliau melakukan ibadah umrah, ada satu yang berkaitan dengan haji beliau, yaitu haji wada'. Satu lagi berkaitan sebelum dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu dengan perjanjian Hudaybiyah di tahun yang sama setelah itu, maka di tahun menjelang haji wada' beliau pun juga melakukan umrah beliau yang selanjutnya. Maka terhitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah 4 kali semasa hidup beliau, dan itu semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita lihat di dalam cerita kisah-kisah Nabi sebelumnya, di antara yang istimewa di bulan Dzulqa'dah itu pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Kita temukan kalimat wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan diceritakan sampai 40 hari lamanya. Itu pun juga terjadi di bulan Dzulqa'dah yang menjadi bulan istimewa kita dan bulan haram yang ditetapkan kepada kita pada hari ini. Bahkan setelah itu, di antara keistimewaan Dzulqa'dah daripada bulan yang lainnya, bulan Dzulqa'dah disebut dengan bulan haji. Karena Rasulullah SAW beliau sampaikan, bulan haji dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, lalu puncaknya di bulan Dzulhijjah. Maka kita katakan bulan haji hanya terjadi di 3 bulan ini. Adapun yang datang di bulan-bulan yang lainnya selain bulan yang 3 ini dengan niat mengunjungi Makkah Madinah, maka niatnya di sana tercatat niat untuk umrah, bukanlah untuk haji. Karena haji disebutkan musimnya mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, mari kita manfaatkan waktu kita, karena kita baru berada di awal bahkan di gerbang bulan Dzulqa'dah ini. Mari kita manfaatkan, kita tingkatkan kembali ibadah kita agar kita peroleh keistimewaan yang begitu banyak yang Allah sediakan di bulan Dzulqa'dah, sehingga segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhi kita semua dari segala keburukan dan segala maksiat yang mungkin dapat memperjauh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita membaca surah Al-Kautsar, maka tersirat sebuah perintah yang Allah tetapkan menjelang akhir ayat surah Al-Kautsar. Allah sebutkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau kepada Tuhan dan berkurbanlah. Maka melalui pesan singkat yang khatib sampaikan melalui khutbah ini, semoga menjadi nasihat bagi kita semua dan menjadi renungan bagi kita, bahwasanya ketika kewajiban kurban disampaikan kepada kita, sampai kepada kita mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, jangan sampai perintah ini hilang begitu saja, atau bahkan kita merasa tak mencukupi syarat dari berkurban tersebut. Padahal kalau kita lihat dalam keseharian kita, sebagian besar kita termasuk orang-orang yang mampu, termasuk orang-orang mempunyai kelebihan. Mohon maaf kita katakan, mungkin di antara kita yang sampai hari ini masih merokok, mungkin dalam satu hari entah berapa batang rokok yang kita bakar.
entah berapa bungkus rokok yang telah kita konsumsi yang tak ada sebenarnya manfaat dari hal itu. Bahkan ditegaskan oleh sebagian besar ulama, rokok ini tergolong kepada hal yang haram, karena bukan hanya menyakiti diri sendiri, namun juga menyakiti orang-orang di sekitar kita. Namun tak hanya itu saja, mungkin terkadang ada di antara hak-hak di antara keluarga kita yang mesti kita berikan, yang seharusnya sampai kepada anak istri kita, kepada saudara-saudara kita yang lainnya, malah dibakar begitu saja yang tak ada manfaatnya untuk kita. Maka dalam sekali setahun kita diingatkan dengan panggilan kurban, yang mungkin kalau kita lihat angkanya tak begitu banyak, 2.700.000 mungkin menjadi angka yang kecil bagi sebagian besar kita. Karena mungkin dari angsuran motor kita, dari angsuran rumah kita, dari angsuran mobil kita, mungkin lebih besar daripada angka 2.700.000 rupiah. Namun kenapa ketika ada perintah fasalli li rabbika wanhar, kita merasa kita orang yang tidak mampu, kita merasa kita tak punya kelebihan untuk itu? Maka silahkan tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau hari ini kita masih merasa tidak mampu, maka sampai kapan kita merasa tidak mampu? Karena kalau kita merasa tidak mampu untuk selama-lamanya, maka benar Allah akan perlihatkan kita menjadi orang yang tak akan mampu untuk selama-lamanya.